Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Safira dengan NIM 2533006 dan saya Maulita dengan NIM 2533005. Nah, di sini kami ingin membahas ataupun mempresentasikan makalah kami yang berjudul Istihsan dan Masalah Mursalah dalam Hukum Islam. Nah, video ini juga kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yakni mata kuliah usul fiqh, di mana dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Irfani, SEMAJ. Nah, dalam makalah ini atau materi yang kami jelaskan dapat kita kaji bahwasanya pertumbuhan usul fiqh tidak terlepas dari perkembangan hukum Islam sejak zaman Rasulullah. Nah, di zaman Rasulullah sumber hukum Islam hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila muncul suatu kasus, maka para sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah. Akan tetapi setelah Rasulullah wafat, muncullah berbagai cara untuk menetapkan suatu hukum. Nah, bertebarnya para sahabat di berbagai daerah juga mempengaruhi para sahabat dalam menetapkan hukum. Akibatnya, dalam kasus yang sama, hukum di satu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Perbedaan hukum ini berawal dari perbedaan cara pandang dalam menetapkan hukum pada kasus tersebut. Nah, dalam ilmu usul fiqh, bahasan maqasid syariah bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai perumusannya dalam syariat hukum. Tujuan hukum merupakan salah satu faktor penting untuk menetapkan hukum Islam. Bila kita kaji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hambanya dalam bentuk suruhan atau larangan, tidak lain mengandung maslahah dan seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Manfaat itu ada yang dirasakan pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia itu terus-menerus muncul yang baru bersama pembaruan pada situasi dan kondisi manusia yang berkembang akibat perbedaan lingkungan. Nah, meskipun demikian, perbedaan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa, dan pada masa yang lainnya ia mendatangkan mudarat. Nah, oleh karena itu, memahami konsep istihsan dan maslahah mursalah itu menjadi sangat penting bagi umat Islam, khususnya bagi para pelajar hukum Islam. Nah, agar dapat mengetahui bagaimana fleksibilitas hukum Islam tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Nah, melalui pembahasan ini diharapkan pemahaman terhadap kedua metode tersebut dapat memperkaya wawasan tentang dinamika dan keluasan hukum Islam melalui pedoman hidup yang sempurna. Nah, dalam makalah ini juga, dalam pembahasan ini, kami akan membahas dua metode penetapan hukum yang dipakai para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum yang istihsan dan maslahah mursalah. Dan pun rumusan masalah yang kami ambil itu tidak banyak, hanya ada 3. Yang pertama itu ada apa itu pengertian dari istihsan dan maslahah mursalah dalam hukum Islam. Terus kedua itu apa saja syarat-syarat istihsan dan maslahah mursalah. Terus yang ketiga itu apa saja contoh penerapan istihsan dan maslahah mursalah dalam hukum Islam. Kenapa kami ngambil rumusan masalah ini? Ya karena itu semua untuk bertujuan yang pertama untuk mengetahui pengertian istihsan dan maslahah mursalah dalam hukum Islam. Terus yang kedua itu untuk mengetahui syarat-syarat istihsan dan maslahah mursalah. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui contoh penerapan istihsan dan maslahah mursalah dalam hukum Islam.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi istihsan. Yang pertama yaitu pengertian istihsan. Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik dan mencari yang baik menurut ulama fikih. Ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara, menuju atau menetapkan hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Istihsan menurut Abu Hanifah yaitu berpindah dari ketentuan hukum umum kepada hukum khusus karena adanya dalil yang lebih kuat dan rasional. Sementara istihsan menurut Imam Malik yaitu mengambil keputusan hukum berdasarkan kemaslahatan yang kuat walaupun bertentangan dengan qiyas biasa. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwasanya istihsan bukan berarti menuruti hawa nafsu, melainkan mencari hukum yang lebih ringan, adil dan bermanfaat tanpa menyalahkan nas dan prinsip syariat Islam. Dan kehujahan istihsan dalam syariah menurut para ulama. Kehujahan istihsan dalam perspektif mazhab Hanafi, Maliki, Hambali menerima istihsan sebagai dalil hukum yang syariah yang sah. Menurut mereka, istihsan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan syariat. Tujuan utamanya adalah meringankan beban taklif syar'i, yaitu kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada umatnya. Pandangan ini didukung oleh ayat Al-Quran seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang menyatakan bahwa Allah menghendaki bagi hamba-hambanya. Bagi para pendukungnya, istihsan menjadi sarana untuk mencapai kemaslahatan umat, terutama ketika ada ketentuan hukum yang dirasa terlalu berat atau tidak relevan. Dalam situasi tertentu, dengan istihsan, seorang mujtahid dapat menetapkan suatu hukum yang lebih ringan, namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini dianggap lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi masyarakat, sehingga hukum Islam tetap relevan fungsional sepanjang zaman. Di sisi lain, Imam Syafi'i memiliki pandangan yang sangat berbeda terkait istihsan. Dalam karyanya yang monumental Al-Um, ia dengan tegas menolak metode ini dan bahkan menyediakan satu bab khusus untuk membantah kehujahan istihsan. Bagi Imam Syafi'i, penggunaan istihsan sangatlah subjektif dan membuka peluang besar untuk membuat hukum yang tidak memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i menilai bahwa istihsan mengandung unsur subjektivitas yang berbahaya karena memberikan kebebasan yang terlalu besar kepada seorang mujtahid untuk menentukan hukum berdasarkan pertimbangan pribadi, bukan dalil yang sahih. Perbedaan pandangan ini menunjukkan dinamika dalam ilmu fikih. Bagi mazhab yang menerima istihsan, kemudahan dan keringanan menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hukum. Namun, bagi Imam Syafi'i, menjaga kemurnian sumber hukum dari campur tangan subjektivitas menjadi prioritas yang lebih penting. Adapun macam-macam istihsan. Yang pertama yaitu istihsan berdasarkan nas, yang kedua istihsan berdasarkan ijma, yang ketiga yaitu istihsan berdasarkan qiyas kafi, dan keempat istihsan berdasarkan hukum, dan kelima istihsan berdasarkan maslahah, dan yang keenam istihsan berdasarkan darurat. Nah, dari yang dijelaskan istihsan berdasarkan nas, yaitu istihsan yang dilakukan berdasarkan adanya nas, yaitu ayat Al-Quran atau hadis nabawi yang menjelaskan hukum kasus yang terkait.
Adapun istisan berdasarkan ijma, yaitu istisan yang dilakukan berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama dalam hukum yang terkait. Istisan berdasarkan qiyas kafi, yaitu istisan yang dilakukan berdasarkan adanya qiyas kafi atau bersifat samar dan lemah dalam kasus yang terkait dengan meninggalkan qiyas jali atau bersifat terang dan kuat. Istisan berdasarkan yaitu istisan yang dilakukan berdasarkan atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara terkait. Istisan berdasarkan maslahah, yaitu istisan yang dilakukan berdasarkan adanya maslahah atau manfaat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara terkait. Istisan berdasarkan darurat, yaitu istisan yang dilakukan berdasarkan kondisi darurat atau kondisi yang di luar kendali kita yang berkaitan dengan perkara yang terkait. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan salah satu materi paling penting dalam topik, yaitu maslahah mursalah. Nah, materi ini sangat menarik karena berkaitan langsung dengan bagaimana hukum Islam bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa keluar dari nilai-nilai syariat. Dan pun dalam perjalanan sejarah hukum Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW, muncul berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan pada masa beliau. Hal ini disebabkan oleh perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ketika permasalahan-permasalahan baru muncul, sementara tidak ada nas atau dalil Al-Quran maupun hadis yang secara langsung membahasnya, maka para ulama perlu berijtihad. Salah satu metode ijtihad yang lahir dari kebutuhan ini adalah maslahah mursalah, yaitu metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan atau kebaikan umum bagi umat manusia. Nah, melalui konsep ini, para ulama dapat merumuskan hukum terhadap suatu perkara baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam dalil syara. Selama hal tersebut membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Nah, adapun pengertian maslahah mursalah itu secara bahasa dapat diartikan bahwasanya maslahah itu berarti manfaat, kebaikan, atau sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan. Sedangkan mursalah itu berarti terlepas atau tidak terikat oleh dalil-dalil tertentu. Dan pun secara istilah, maslahah mursalah itu adalah suatu kemaslahatan yang tidak disebutkan oleh nas secara tegas, namun bila ditetapkan dapat mendatangkan manfaat besar dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Dengan kata lain, maslahah mursalah itu digunakan ketika tidak ada dalil khusus yang membolehkan atau melarang suatu perkara dan perkara tersebut membawa kemanfaatan yang nyata bagi umat. Contohnya seperti ketika muncul masalah baru dalam bidang ekonomi, teknologi, atau sosial yang belum ada pada masa Nabi, maka ulama dapat menentukannya melalui pertimbangan kemaslahatan umat. Untuk kedudukan maslahah mursalah dalam Islam, yaitu maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang bersifat sekunder setelah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Mazhab yang paling banyak menggunakan metode ini adalah mazhab Maliki yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas. Menurut beliau, maslahah mursalah dapat dijadikan hujjah dalil hukum selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Imam Syafi'i itu
Imam Syafi'i lebih berhati-hati dan tidak secara eksplisit menerima maslahah mufalah sebagai dalil mandiri. Namun dalam praktiknya beliau tetap mempertimbangkan kemaslahatan selama tidak bertentangan dengannya. Nah, dengan demikian para ulama sepakat bahwa kemaslahatan adalah tujuan utama dari syariat Islam dan hanya berbeda dalam hal penggunaan sebagian dasar hukum. Untuk jenis-jenis maslahah mursalah, menurut para ulama, maslahah mursalah dibagi menjadi 3 tingkatan sesuai dengan pentingnya kemaslahatan tersebut bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu adalah al-maslahah al-daruriyah atau kebutuhan pokok. Al-maslahah al-daruriyah ini merupakan kemaslahatan yang harus ada demi menjaga 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ad-din, an-naf, al-aql, an-naf, dan al-mal, atau bisa kita sebut sebagai agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, tanpa terpenuhinya 5 hal ini, kehidupan manusia akan rusak dan tidak stabil. Yang kedua itu ada al-maslahah al-hajiyat atau kebutuhan sekunder. Al-maslahah al-hajiyat ini merupakan kemaslahatan yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan dalam hidup. Contohnya rukhsan atau keringanan dalam beribadah, seperti menjamak salat bagi musafir. Nah, terus yang ketiga itu ada al-maslahah al-tahsiniyah atau kebutuhan pelengkap. Al-maslahah al-tahsiniyah ini merupakan kemaslahatan yang bersifat penyempurna atau memperindah kehidupan manusia, misal menjaga etika, kebersihan, dan keindahan dalam berinteraksi. Dan pun syarat-syarat maslahah mursalah itu terbagi menjadi beberapa. Jadi syarat-syarat maslahah mursalah ini agar dapat dijadikan dasar hukum Islam, maslahah mursalah harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu tidak bertentangan dengan dalil syara yang pasti. Artinya, kemaslahatan itu tidak boleh melanggar nas Al-Quran atau hadis yang jelas, bersifat rasional dan nyata. Kemaslahatan harus bisa dibuktikan secara logis dan memberikan manfaat yang nyata, bukan hanya perkiraan atau asumsi. Nah, menyangkut kepentingan umum, maslahah harus bermanfaat bagi banyak orang, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selaras dengan tujuan hukum Islam, kemaslahatan tersebut sejalan dengan upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, jika keempat syarat ini terpenuhi, maka kemaslahah tersebut bisa dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam yang baru. Untuk contoh penerapan maslahah mursalah, konsep maslahah mursalah itu banyak diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks modern yang kompleks. Nah, berikut beberapa contohnya. Yang pertama itu ada larangan dumping dalam ekonomi Islam. Nah, dumping itu apa sih? Dumping itu adalah menjual barang di luar negeri dengan harga sangat murah untuk menguasai pasar. Nah, dalam Islam, praktik ini dilarang karena merugikan banyak pihak dan menyandung unsur ketidakadilan ekonomi. Larangan ini ditetapkan demi kemaslahatan umum agar pasar tetap sehat dan adil. Yang kedua itu ada intervensi harga oleh pemerintah. Secara umum, Islam membiarkan harga terbentuk secara alami oleh pasar. Namun, jika harga melambung tinggi dan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat, maka pemerintah boleh mengalur harga demi
keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Yang ketiga itu ada pendirian bank syariah dan lembaga keuangan Islam. Pada masa Rasulullah SAW belum ada lembaga perbankan, namun karena lembaga keuangan modern sangat dibutuhkan dan berfungsi sebagai sarana tolong-menolong, maka keberadaannya diperbolehkan diperbolehkan bahkan dianjurkan selama sesuai dengan prinsip syariat, yaitu tanpa riba, kohar, dan maisir. Terus contoh selanjutnya itu ada pembuatan undang-undang lalu lintas dan aturan negara. Meskipun tidak ada dalil khusus yang mengatur lampu lalu lintas atau SIM, hal ini tetap ditetapkan karena membawa kemaslahatan bagi masyarakat yang cukup untuk menjaga jiwa dan ketertiban. Dan pun ada hikmah dan nilai penting maslahah mursalah. Melalui konsep ini kita belajar bahwa hukum Islam tidak kaku dan tidak semata-mata tekstual. Nah, Islam itu memberikan ruang bagi akal manusia untuk mencari solusi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, maslahah mursalah itu menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Nah, hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi selama tidak keluar dari nilai-nilai ilahiyah. Umat Islam itu didorong untuk berpikir kritis dan kontekstual dalam memahami syara. Dan pun dari materi ini dapat kita simpulkan bahwasanya maslahah mursalah adalah salah satu metode istinbat hukum yang sangat penting dalam usul fiqh. Nah, melalui pendekatan ini bisa membuktikan bahwa hukum-hukumnya relevan untuk segala zaman dan tempat. Nah, dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat bagaimana Islam menjaga keseimbangan teks di konteks dan konteks, antara nas dan realitas, serta antara aturan dan kemaslahatan umat. Demikianlah paparan tentang masalah dalam hukum Islam. Nah, semoga dengan memahami konsep ini kita semakin yakin bahwa hukum Islam adalah hukum yang sempurna, adil, dan selalu relevan sepanjang masa. Adapun syarat-syarat istihsan. Syarat-syarat istihsan. Terdapat syarat-syarat istihsan selaku dasar hukum Islam yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain merupakan a. Tidak berlawanan dengan syariat, baik dalil kulli ataupun juz'i, yang qat'i urut serta dalalahnya dari nas Al-Quran serta Al-Sunnah. B. Kemaslahatan tersebut wajib bertabiat rasional, maksudnya wajib terdapat riset dan ulasan hingga percaya terhadap perihal tersebut, memberikan manfaat ataupun menolak kemudaratan, bukan kemaslahatan yang kira-kira. C. Kemaslahatan tersebut bertabiat universal. D. Penerapan tidak memunculkan kesusahan yang tidak normal. Contoh penerapan istihsan. Contoh dari istilah ialah ketika terdapat seorang yang hendak mewakafkan tanahnya, maka penerapan metode istihsan yang terkategorikan perwakafan ialah hak pengairan, hak menciptakan saluran air terhadap tanah itu, dan sebagainya. Sebab berdasarkan kias atau jali, hak-hak tersebut tidak mungkin didapatkan lantaran tidak diperbolehkan mengkiaskan wakaf sebagai jual beli. Poin terpenting dalam jual beli adalah berpindahnya hak milik antara penjual ke pembeli. Apabila wakaf dikiaskan sebagai jual beli, maka poin pentingnya adalah hak milik itu sendiri. Sementara itu, menurut istihsan sendiri,
hak tersebut didapat dengan mengkiaskan wakaf dengan akad sewa-menyewa. Hal penting dalam sewa-menyewa adalah mendapatkan manfaat atas pemindahan hak dari pemilik ke penyewa tersebut. Hal yang sama pula dengan wakaf, yaitu supaya barang wakaf tersebut dapat dimanfaatkan, sebab sawah hanya dapat dimanfaatkan bila mana mendapatkan pengairan dengan baik. Wakaf bisa dikiaskan sebagai jual beli atau kias jali. Akibatnya tujuan wakaf tidak terpenuhi sebab pemindahan hak miliklah yang diutamakan dalam jual beli, sehingga perlu mencari asal lain dari sewa menyewa. Baiklah, dari materi yang telah kami sampaikan, materi istihsan dan maslahah mursalah dalam hukum Islam, dapat kami simpulkan bahwa berkembangnya zaman banyak permasalahan-permasalahan yang perlu dipecahkan, dan semuanya itu harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Pemecahannya, tapi seiring berkembangnya waktu, banyak permasalahan yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dalam makalah ini kami akan sedikit mengupas metode yang digunakan untuk menyingkap dan menjelaskan hukum dalam berbagai kasus yang tidak ada nas ayat atau hadisnya, yaitu melalui metode istihsan, maslahah al-mursalah dan istishab, kias, ijma, dan lain-lain. Tapi dalam makalah ini kami hanya membahas tentang istihsan, maslahah al-mursalah, dan metode-metode yang lain yang akan dibahas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan penukaran dan penjualan benda wakaf, baik wakaf bergerak maupun tidak bergerak seperti masjid atau lainnya, dengan syarat bahwa benda wakaf tersebut tetap bermaslahat dan pewakaf tidak mensyaratkan. Pendapat Ibnu Taimiyah ini didasarkan pada pertimbangan yang praktis dan rasional, yaitu bahwa tindakan penukaran atau penjualan benda wakaf tersebut sangat diperlukan untuk kemaslahatan. Baiklah, adapun saran dari kami, dengan memahami konsep istihsan dan maslahah mursalah, kita dapat memahami bagaimana hukum Islam dan dapat diaplikasikan secara fleksibel dan konseptual dalam berbagai situasi dan kondisi masyarakat. Kedua konsep ini memungkinkan hukum Islam untuk menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Dan dengan terciptanya makalah ini, semoga kita bisa lebih memahami tentang maslahah mursalah dan istihsan sebagai salah satu metode untuk memecahkan masalah yang tidak ada sumber Al-Quran dan hadis bagi kita semua. Baik, itu tadi sedikit pemaparan materi dari kami tentang istihsan dan maslahah mursalah dalam hukum Islam. Kami berharap semoga materi yang kami sampaikan itu dapat terserap ilmunya, dapat bermanfaat, dan sekaligus semoga ini dapat menambah ilmu untuk kita semua. Dan bila ada kata-kata kami yang salah, pembahasan kami yang kurang jelas, kitab kami yang menusuk hati kalian, yang mungkin tidak berkenan di hati kalian, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.